Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Di sini ibu ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama ibu Egidia Dela Novika. Ibu lulus jurusan pendidikan ekonomi dari Universitas Indonesia. Di sini ibu akan mengajar mata pelajaran pendidikan ekonomi. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan seterusnya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, untuk masalah absensi, dikarenakan hari ini hari pertama ibu ngajar di kelas ini, jadi ibu akan kirimkan link Google Form. Nanti kalian bisa absen sendiri melalui aplikasi Google Form. Jadi ibu tinggal rekap di sana aja. Nah, untuk materi yang akan ibu bahas di sini, ibu akan membahas tentang yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu apa sih? Kemiskinan sendiri itu adalah suatu tingkat ekonomi yang dialami oleh seseorang atau masyarakat atau sekelompok manusia yang dikarenakan akibat dari misalkan kehilangan pekerjaan atau mereka tidak bekerja, tidak memiliki keahlian sehingga mereka tidak memiliki uang atau biaya yang cukup untuk menghidupi keluarga atau menghidupi anak atau menghidupi diri sendiri. Jadi apa sih kaitannya kemiskinan dengan pengangguran? Itu sangat berkaitan ya, dikarenakan kemiskinan itu bisa terjadi akibat karena adanya pengangguran. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan itu? Yang bisa kita lakukan yaitu kita berusaha. Sekarang banyak kok cara untuk kita bisa mendapatkan uang. Dengan cara kita bisa melakukan usaha UMKM, kita bisa buka UMKM. Dengan modal yang minim pun sekarang kita bisa, misalkan kita bisa jualan online tanpa mengeluarkan modal. Sekarang bisa ya dengan dropship ya, kita bisa dropship, kita bisa buka di aplikasi e-commerce yang lain, kita bisa kirim tanpa kita harus mengeluarkan uang dan kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, apa sih yang bisa menyebabkan atau mengatasi kemiskinan itu sendiri? Yang bisa mengatasi seperti yang ibu bilang tadi, apa sih yang bisa mengatasi namanya kemiskinan dan pengangguran itu sendiri? Yang bisa mengatasi kemiskinan dan pengangguran itu sendiri, yang pertama adalah kemauan dari kita untuk bisa berubah. Dengan kita berusaha, kita yakin kok kita bisa melakukan apa yang terbaik dan bisa menjadikan itu sebagai modal untuk kita ke depannya. Yang kedua, bergaullah dengan teman-teman yang sudah bekerja. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan kita bergaul dengan teman-teman yang sudah bekerja itu, kita bisa mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan. Yang ketiga, jangan malu atau gengsi jika mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian bisa berpikir bahwa kalian itu butuh, kalian itu memang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan itu. Jadi lakukan dulu, jalanin dulu, jangan lihat kerjanya cuma begini doang, kerjanya cuma misalkan kerjanya cuma nyapu jalanan doang. Asal kalian tahu, nyapu jalanan di DKI Jakarta itu gajinya sudah UMR ya anak-anakku sekalian. Gajinya itu sudah UMR dan itu sangat, menurut ibu itu sangat besar dan untuk pekerjaan itu. Jadi jangan melihat pekerjaan hanya dari covernya aja. Kalian jalanin dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau emang merasa kalian tidak cocok, silakan cari pekerjaan lain yang menurut kalian itu baik dan menurut kalian itu pantas dengan fashion kalian. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah berdoa dan berusaha. Jangan pernah putus menyerah. Sekarang kan
ngelamar pekerjaan itu bisa melalui apa aja ya. Dengan yang ibu tahu itu sekarang tidak perlulah seperti zaman dulu yang kita buang-buang uang, bukan buang-buang uang sebenarnya, kita nyetak, kita nulis tangan, kita bikin daftar riwayat hidup dan sebagainya, kita fotokopi. Sekarang kan kalian bisa, ibu kasih tahu nih caranya ya, agar kalian bisa mudah mendapatkan pekerjaan nantinya setelah lulus sekolah ini. Yang pertama itu kalian buat saja daftar riwayat hidup di komputer atau di laptop. Setelah itu kalian gabungkan dengan surat lamarannya, dengan berkasnya kalian scan, kalian jadikan satu format PDF. Jadi jika ada lamaran-lamaran yang menggunakan email, kalian sudah punya berkasnya, tinggal kalian kirim. Itu sangat memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu juga salah satu untuk mengatasi namanya pengangguran. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, apabila kalian tidak atau belum mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu 3 atau sampai 6 bulan ke depan, kalian masih jadi pengangguran, kalian cobalah untuk melakukan yang namanya wirausaha. Apa sih Bu wirausaha itu? Wirausaha itu adalah kalian menjadi atau melakukan kegiatan jual beli, yang dimana kalian bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan passion kalian, dan kalian itu bisa menjual apa-apa yang sedang tren atau happening sekarang. Misalkan lagi booming nih, misalkan yang dipakai sama artis, bandonya Mama Gigi atau bandonya Nagita Slavina, bisa kalian posting di sosial media kalian jual dengan mengambil keuntungan itu tidak usah tinggi-tinggi ya, misalkan 1.000 atau 2.000. Nah itu bisa untuk menambah pemasukan kalian. Dan kita nggak tahu ya, maksudnya namanya rezeki itu bisa datang dari mana aja. Bisa jadi memang rezeki kalian itu adanya di kegiatan wirausaha. Jadi dengan kalian berwirausaha itu kalian bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah selanjutnya, setelah kalian bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, berarti kan di situ kalian udah mengatasi namanya pengangguran dan kemiskinan, terutama di wilayah kalian sendiri. Kalian bisa ajak teman-teman atau tetangga-tetangga kalian yang sekiranya membutuhkan pekerjaan tersebut. Ya memang mungkin kalian belum bisa menggaji teman-teman atau rekan-rekan kalian yang kalian ajak kerja itu dengan gaji yang lumayan besar, tapi setidaknya mereka memiliki penghasilan untuk diri dia sendiri dan mungkin bisa membantu yang namanya keluarga kalian. Nah, untuk penjelasan tentang kemiskinan dan pengangguran ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke ibu. Nah, dikarenakan ibu hari ini hari pertama kali ngajar kalian dan hari ini hanya sekedar pembukaan dan pengenalan yang namanya tentang pelajaran ekonomi yang ada di Indonesia, terutama tentang kemiskinan dan pengangguran, kayaknya ibu akan memberikan tugasnya sepertinya sih mudah, tidak terlalu sulit. Kalian cukup mencari jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk remaja-remaja seperti kalian ini. Ibu mau tahu, jadi menurut pendapat kalian aja, misalkan menurut Erika, pekerjaan menurut saya yang cocok yaitu bla 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 bla. Kalian bisa tulis di buku atau boleh diketik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Di sini ibu ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama ibu Egidia Delano Siska. Ibu lulus jurusan pendidikan ekonomi dari Universitas Indonesia. Di sini ibu akan mengajar mata pelajaran pendidikan ekonomi. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan seterusnya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Untuk selanjutnya, untuk masalah absensi, dikarenakan hari ini hari pertama ibu ngajar di kelas ini, jadi ibu akan kirimkan link Google Form, nanti kalian bisa absen sendiri melalui aplikasi Google Form. Jadi ibu tinggal rekap di sana aja. Nah, untuk materi yang akan ibu bahas di sini, ibu akan membahas tentang yang namanya kemiskinan. Kemiskinan itu apa sih? Kemiskinan sendiri itu adalah suatu tingkat ekonomi yang dialami oleh seseorang atau masyarakat atau sekelompok manusia yang dikarenakan akibat dari misalkan kehilangan pekerjaan atau mereka tidak bekerja, tidak memiliki keahlian sehingga mereka tidak memiliki uang atau biaya yang cukup untuk menghidupi keluarga atau menghidupi anak atau menghidupi diri sendiri. Jadi apa sih kaitannya kemiskinan dengan pengangguran? Itu sangat berkaitan ya, dikarenakan kemiskinan itu bisa terjadi akibat karena adanya pengangguran. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan itu? Yang bisa kita lakukan yaitu kita berusaha. Sekarang banyak kok cara untuk kita bisa mendapatkan uang. Dengan cara kita bisa melakukan usaha UMKM, kita bisa buka UMKM. Dengan modal yang minim pun sekarang kita bisa, misalkan kita bisa jualan online tanpa mengeluarkan modal. Sekarang bisa ya dengan dropship ya, kita bisa dropship, kita bisa buka di aplikasi e-commerce yang lain, kita bisa kirim tanpa kita harus mengeluarkan uang dan kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, apa sih yang bisa menyebabkan atau mengatasi kemiskinan itu sendiri? Yang bisa mengatasi. Nah, untuk tugasnya itu kan tadi ibu bilang boleh diketik atau ditulis tangan. Jadi ibu memberikan pertanyaan itu, apa sih menurut kalian pekerjaan yang cocok jika dilakukan oleh siswa atau siswi yang baru lulus sekolah? Menurut kalian ya, ibu nanya. Jadi menurut pandangan kalian, misalkan Bu, menurut saya yang cocok itu misalkan kita jualan online, atau misalkan mencoba melamar kerja di pabrik, atau misalkan mencoba melamar kerja menjadi SPG. Itu menurut pendapat kalian. Dan ibu mau tahu kira-kira kalian itu setelah lulus sekolah ini, kalian itu mau masuk dunia kerja atau mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, silakan dituliskan di situ. Nanti dari situ dapat ibu simpulkan bahwa anak-anak di kelas ibu ini minat kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan minat untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau sebaliknya. Nah, jadi untuk tugas itu dikumpulkan minggu depan di pelajaran ibu, silakan dikumpulkan. Boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Tadi pertanyaan ibu ulangi sekali lagi, pertanyaannya itu berikan pendapat kalian mengenai pekerjaan yang cocok dilakukan oleh siswa dan siswi yang baru lulus sekolah dan hanya memiliki surat keterangan lulus, belum memiliki ijazah ya, ijazahnya belum keluar. Nah, silakan kalian kerjakan. Untuk selanjutnya ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya ibu mohon maaf. Untuk absensi jangan lupa dilakukan absensi di Google Form yang sudah ibu kirim di grup kelas ya. Untuk selanjutnya ibu akhiri aja kelasnya sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Apabila ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku semua.